Nama saya Revindo Utapea dari kelas 12 IPS 1 akan membawakan materi ekonomi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 4 aktivitas utama perusahaan dagang. Yang pertama, ada pembelian atau barang dagangan. 2. Mengeluarkan uang. 3. Penjualan atau barang dagangan juga. 4. Penerimaan uang. Akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan perusahaan. Yang kedua, akun penjualan adalah akun yang hanya digunakan untuk menampung penjualan barang dagangan perusahaan. Yang ketiga, akun persediaan adalah untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual dalam satu periode akuntansi. Yang kelima, akun potongan penjualan atau potongan tunai digunakan untuk menampung jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pelanggannya karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Keenam, akun retur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian pesanan. Yang ketujuh, akun potongan pembelian digunakan untuk menampung sejumlah diskon yang telah diberikan oleh pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Yang terakhir adalah beban pemasaran. Digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan konsumen. Beban pemasaran. 1. Ada gaji staf administrasi penjualan. Yang kedua, gaji dan komisi wiraniaga. Yang ketiga, gaji manajer pemasaran. 4. Beban iklan. 5. Beban pelatihan wiraniaga. Yang keenam, beban telepon kantor pemasaran. Yang ketujuh, beban listrik kantor pemasaran. Yang kedelapan, beban depresi kantor pemasaran. Yang kesembilan, beban depresiasi kendaraan pemasaran. 10. Beban alat tulis dan cetak kantor pemasaran. 11. Beban korespondensi. 12. Beban angkut. 13. Contoh barang gratis. 14. Beban gudang. 15. Beban pengepakan dan pengiriman. 16. Beban penagihan. 17. Macam beban pemasaran. Beban administrasi dan umum digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Beban administrasi dan umum. 1. Gaji staf administrasi, gaji manajer. 2. Gaji manajer dan direktur. 3. Beban sewa. 4. Beban urusan hukum. 5. Beban korespondensi. 6. Beban telepon kantor administrasi. 7. Beban listrik kantor administrasi. 8. Beban bunga kredit. 9. Beban alat tulis dan cetak kantor administrasi. 10. Beban depresiasi gedung kantor administrasi. 11. Beban depresiasi kendaraan. 12. Macam-macam beban administrasi dan umum. Berikutnya metode pencatatan. Metode pencatatan ada dua, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. 2. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun pada waktu dijual. Harga pokok penjualan.
Harga pokok penjualan adalah harga pokok atau beli dari barang-barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, beban pemasaran adalah beban-beban yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dari perusahaan sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir itu beban administrasi dan umum adalah beban-beban yang terkait dengan operasi kantor dan umum. Sekian penjelasan materi ekonomi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada saran dan kritikan, silakan ketik di kolom komentar.